juga baru dari wifi. Nge-lag Cece nge-lag iya. Ini udah nggak punya kuota tau, kasihan nggak aku tuh numpang wifi di handphone suamiku nggak punya kuota. Pulang tenis ya, udah pulang tenisnya udah dari tadi. Nggak dari tadi juga sih. Jam 7 ya tadi sayangnya. 6. Jam 6 selesai, tapi kita sampai rumah jam 7-an. Biasa kan ngobrol dikit teman-teman. Mandi-mandi. Ini mau beli bahan makanan habis. Capek banget gila, tenis 2 jam nonstop. Capek banget ya. Kenapa kamu haku gitu? Apa itu? Pernapasan relaksasi. Gitu caranya? Nggak secepat itu kalau relaksasi. Tarik nafas dalam, hembuskannya panjang. Bukan Masih capek. nggak relax itu. Ralum, dia coba lihat aku error, ruwet otaknya. Capek saya juga lihat kamu Ralum. Dia tenisnya seru tadi. Seru sih, tiap tenis tuh seru, makanya saya tenis tuh demen, hampir tiap hari tenis jadinya. Beda ya kepuasannya sama main badminton ya. Kalau badminton tuh pas kita pukul bola tuh biasa aja, tapi kalau pas kita tenis tuh pas kita pukul bola, pas kena sweet spotnya tuh kayaknya puas banget ya Sanya. Suaranya tuh beda, kayak pok gitu. Ada kepuasan tersendiri. Jadi kayak puas, kayak happy gitu loh. Mau 2 jam terlalu lama sih. 2 jam kalau enggak sih, karena kita 2 kan jam, pagi 3 udah hari, enggak sayang, 2 jam. karena kita udah pagi nge-gym, habis itu kita lari, habis Itu itu 2 jam lagi 3 tenis, hari ya capek lah. Cuman kan kita hobi. Kalau aku doa kayak gimana C? Doanya kayak orang bingung sih. Kamu doa kebanyakan doa yang kamu hafal ya, bukan doa yang dari hati gitu soalnya. Malam Ci kemarin belum sempat dijawab, untuk bisnis baru lebih condong ke softline atau mainan anak ya Ci? Nggak tahu, nggak dapat jawaban. Bukannya nggak sempat dijawab. Kalau ada jawaban pasti saya baca langsung saya jawab. Jawaban itu kan bukan dari saya ya. Kalau saya maunya semua orang tanya, saya jawab aja kalau ada jawabannya. Saya sendiri aja bertanya-tanya belum tentu ada jawabannya. Kalau saya bisa kayak gitu juga, saya mau nanya bisnis apa yang cocok buat saya. Kalau saya tugasnya malah disuruh pelayanan bikin aku puntur, bukan ngasih tau bisnis yang cocok. Aku punturnya harus dibanyakin karena banyak orang yang butuh bantuan. Ya udahlah. Cici vitaminnya apa ya? Kok bisa sehari olahraga berkali-kali? Apa sayang vitaminnya? Hati yang gembira adalah obat katanya. Itu dulu yang pertama. Kalau orang ngerasain hati saya bilangnya badannya ringan gitu ya. Kan saya tuh sehat. Saya nggak makan gula-gula gitu. Saya udah sekarang udah nggak makan kacang juga, snack juga enggak. Jadi bener-bener ya protein, sayur, buah gitu. Selain itu juga minum vitamin biasa sih, D, B12, C, sama zinc. Minum itu, terus cuman minum vitamin buat kulit sama rambut, udah itu aja. Kayaknya stamina EE ini dari mana ya, kok bisa berstamina gini juga saya nggak tahu ya. Antar kalau harus pelayanan doain orang ya doain juga, abis itu olahraga lagi. Bingung juga kalau ditanya. Mungkin Tuhan yang memberikan tubuh yang fit, yang seger ini ya kan. Jadi kalau bahasa roh itu bisa dimiliki semua orang atau hanya karunia untuk orang-orang tertentu? Karunia orang-orang tertentu saja. Dan tidak semua orang yang bisa berbahasa roh pun itu datangnya dari Roh Kudus ya. Ada juga yang roh kuda. Sebarkan energi positifnya dong C. Ya ini makanya live lagi menyebarkan. Rokok bikin bahagia, yaitu elu. Saya sama suami saya tidak merokok, tidak minum-minum, tidak narkoba juga. Hidup. Kenapa rokok itu kita dengan kesadaran merusak tubuh kita, merusak bait Allah ya. Tidak boleh. Minum-minum juga sama. Kita tidak boleh menghilangkan akal sehat kita. Minum-minum tuh memabukkan, menghilangkan akal sehat kita. Ya minum teh lah dikit-dikit ya. Minum air tuh yang banyak gitu boleh minum-minum. Hidup yang benar-benar aja, lurus-lurus aja, ya nggak? Saya paling benci cium bau asap rokok. Di lapangan tenis tuh kadang kayak kemarin itu kita lagi coaching ada yang rokok gitu. Saya benernya sensi sekali cium asap rokok itu. Kayak lu tuh
apa ya, lu ngerokok orang lain ikut sesak nafas gitu loh. Saya tuh merasa terganggu sekali asap rokok tuh. Saya punya papa nggak ngerokok, saya punya suami juga nggak ngerokok, puji Tuhan. Doaku dari hati nggak Cik? Ya dari hati 80%, 20%-nya kadang ngaco, emosinya masih tinggi, iri. Ya, minum mocktail boleh nggak Cik? Kan nggak ada alkoholnya. Mocktail ya gula nggak apa-apa. Iya, gula minum aja sampai diabetes. Asal jangan menghilangkan kesadaran. Jangan menghilangkan kesadaran sampai nggak sadar. Jangan aneh-aneh dong, Anda diabetes. Ya minum aja tapi yang ada batasnya, nanti diabetes. Saya tuh udah nggak minum minuman bersoda, jus kalengan nggak minum, jus botolan nggak minum. Terus saya jangan lanjutan, baru mau ngomong jangan anjut beneran. Nggak minum yang manis sama sekali, teh botolan, teh yang apa, teh pucuk kayak gitu nggak minum. Kalau minum teh ya teh yang diseduh aja, teh anget gitu, nggak pakai gula atau pakai stevia lah ya. Kayak suaminya udah terlalu capek nih, terlalu lelah dari nafasnya, udah ketahuan besok teler kayaknya dia nih. Dia tuh lagi cemas, suami itu lagi cemas tuh. Cemas karena dia punya asam urat, cemas karena dia punya kolesterol. Stres. Dia stresin itu. Bego juga lu makin stres kan makin sakit. Makin sakit. Emang ruwet jadi orang ya. Udah gitu lu, dia caranya dia tuh maksain dirinya olahraga jadinya. Dengan pikirannya dia kalau dia olahraga nanti semuanya tuh membaik. Ya benar juga sih. Enggak juga sih. Karena stres itu pemicu nomor satunya. Daripada nggak olahraga sama sekali. Ya iya, tapi ngapain dibawa stres? Loh, tubuh kamu kalau nggak kuat kamu porsir juga, yang ada kamu teler yang lain. Ya, pasti no emosi dan amarahku. Ya masih lah, Ri. Kenapa nggak masih? Masih lah. Ya udah, cicinya aja yang nyupir. Itu suaminya yang live. Berarti bahasa roh itu bukan merupakan ada seorang berkenan di depan Tuhan ya Cik. Kalau rohnya dari Roh Kudus ya iya. Kalau roh kuda yang tidak gitu loh. Tandanya orang berbahasa roh yang dari Roh Kudus adalah membawa kedamaian dan ketenangan, masih bisa terkontrol, tertib, dia mau berhenti bisa, mau lanjut bisa. Ya. Dan membawa kedamaian itu udah pasti. Ada orang berbahasa roh yang nggak bisa terhenti. Katanya suaranya jadi bukan seperti suara dia, itu namanya kesurupan sayang. Dan Roh Kudus tidak bisa kesurupan dalam diri kita. Ya. Roh Kudus itu mengurapi, Roh Kudus itu meliputi, ya. Bukan membuat kita seperti orang kesurupan yang meracau bahasa roh sekarang. Masya karamati tu taramatisa. Itu contoh saya lagi berdoa bahasa roh. Karena dalam diri saya selalu berdoa bahasa roh. Mau berhenti ya berhenti, mau lanjut ya lanjut, mau puji-pujian bahasa roh sekarang juga bisa, mau berhenti ya bisa gitu loh. Semua itu terkontrol. Nggak bisa enggak. Kan ada orang yang bahasa roh katanya sejam nggak berhenti, 2 jam nggak berhenti, serak dong tenggorokannya saya. Ya kan? Saya bahasa roh nggak perlu penyembahan karena ya terus-terusan berdoa. Ada orang yang perlu penyembahan dulu kayak gitu, ya beda-beda lah. Anda dengar aja pujian bahasa roh yang di Spotify itu kan terasa damai kan. Kalau Anda kesetanan pasti ada efeknya di badanmu tuh. Ada yang nggak enak tuh. Puji-pujian bahasa roh yang di Spotify yang suami saya posting itu, ya beda rasanya sama Anda dengar bahasa roh yang bukan bahasa roh beneran gitu. Nggak akan bawa efek apa-apa buat kamu. Seharusnya itu memberikan kedamaian dan ketenangan. Kalau saya puji-pujian bahasa roh tuh harusnya bikin kamu tenang gitu. Cici udah makan ayam, sambal, sayur kubis sama nanas. Aku tuh kok bisa ya makan ayam tuh berbulan-bulan gitu aja menunya, penting ada sambal ya udahlah, nggak bosanan. Kalau lihat di kantor aku style itu di headset lebih tenang kan. Kalau kue kesetanan hilang setannya, bukan hilang sih, berbentuk. Saya waktu di Shanghai, bukan di Shanghai, di Guangzhou yang dia badannya sampai sendi-sendinya bengkak itu. Terus saya suruh denger Spotify aja, dia bilang kamu doain saya. Ya saya doain dari jauh, tapi kamu juga denger tuh Spotify gitu.
Kemarin juga kakak saya tuh emang kesetanan banget loh, di lapangan tenis lagi main tuh, kan kan kita kan coaching, jadi kan ada istirahatnya. Suami saya lagi coaching kan, saya sama dia lagi diam, dia bilang doain dong, kepalaku pusing. Saya bilang lu emang ada aja lu. Saya doain sebentar, nggak ada 1 menit udah hilang. Itu orang kalau gampang ketempelan tuh gitu ya, ada aja. Saya bilang gimana ya lu menjalani hidup kayak gini. Saya juga kayak Eri gitu, Eri kan gampang ketempelannya. Eri kan sering tuh kepalanya berat lah, badannya nggak enak lah gitu ya kalau dia lagi ketempelan gitu. Saya pikir-pikir ini orang kok kuat-kuat ya menjalani hidup ya. Saya tuh soalnya kepala pusing dikit tuh kayak saya udah nggak sanggup gitu loh kayaknya. Maunya yang kan kalau kita seger kan enak gitu. Kayak kakak saya tuh kepalanya migrain lah, apalah. Terus dia bilang gini, aku ketempelan di mana sih? Lu emosi mulu sih. Saya bilang, tapi Cici nggak lagi marah. Nggak, dalam diri ada amarah. Jadi ada aja tuh hal-hal negatif tuh yang mau ganggu gitu loh. Nah kalau karena kayak dia sensitif banget kan, jadinya dia bawa sakit gitu, badannya tuh mau ngelawan tapi nggak bisa gitu loh. Kok kuat ya? Mendingan bertobat lah saya, sudah saya lepaskan atau amarah-amarah tuh, ampuni orang tuh ya semuanya, supaya hidup tuh tenang ya Eri ya, dari bangun tidur sampai mau tidur tuh tenang gitu loh. Jangan kita tuh menyimpan yang kayak gitu-gitu, mengizinkan hal-hal negatif menguasai kita ya. Tapi Eri berproses sih. Aku udah mendingan belum jantungku, aku udah berusaha minum air udah banyakan. Minum air tuh bukan buat jantung Anda, itu buat ginjal Anda, ginjal Anda juga kurang baik-baik saja, Makanya kemarin untuk aku puntur, kulitmu tuh kering sekali, kelihatan sekali kalau orang ginjalnya bermasalah itu ya. Begitu ditusuk jarum itu bukan kayak kena daging yang fresh, tapi agak kayak ada keriputnya gitu ya. Jadi jarum tuh masuknya beda dia di permukaan kulit itu. Makanya waktu aku tegur kamu minum airnya kurang, itu tubuhmu tuh lama-lama jadinya dehidrasi gitu ya. Kalau jantungmu, aku juga mau tanya kamu, itu kan aku doain gimana efeknya. Masih ada rasa sesek kah di dada, rasa nggak enak kah? Atau gimana? Kemarin aku doain Bu Jenny juga untuk penyembuhan. Jadi kemarin sore yang saya matiin live itu kan saya doain tuh berempat. Berberapa ya? Matthew, Ratna, Helena, and what else? Meli sama Aurel, Meli sama Bu Jenny, berarti berenam. Matthew saya doain untuk buka jalan dan ketenangan hati. Ratna saya doain pembersihan dan juga untuk Tuhan mudahkan segala urusannya dia dalam pertobatannya dia. Helena saya doakan supaya juga dia mantap hatinya, tapi yang ada Helena kesurupan ya, nggak mau dikontrol dirinya. Terus Aurel juga saya doakan untuk ketenangan hatinya dan supaya bisa ikhlas lah ya, bisa lebih lega gitu. Cemeli juga saya doakan untuk ketenangan hati supaya lebih ikhlas, tapi hari ini sudah emosi lagi. Nah Bu Jenny aja yang doa penyembuhan ya. Bu Jenny tuh hatinya luar biasa loh, hatinya tuh begitu tulus, penuh kebaikan, dan dia juga penuh kasih sama orang lain ya. Kalau Anda bilang hanya orang kaya saja yang bisa berbagi, hanya orang kaya saja yang hidupnya bisa tenang dan berserah, enggak. Bu Jenny itu hanya seorang sales biasa. Saya bukan menghina pekerjaannya, tapi maksudnya penghasilan tuh ngepas dan beliau adalah tulang punggung keluarga gitu ya. Tapi dia punya hati luar biasa. Dia itu kemarin datang ke toko saya, bawain saya anggur. Saya bilang Bu Jenny nggak usah bawain saya, bawain kacang. Saya bilang Bu Jenny nggak usah bawain saya. Peduli banget. Nanti saya ulang tahun dia kasih saya bunga. Kepeduliannya luar biasa ya. Padahal beliau sendiri tuh dibilang sangat berlebihan, enggak, cukup banget mepet lah ya. Puji Tuhannya anak-anaknya udah kerja, jadi dia ya untuk dia sama suaminya bisa kasih cucunya juga gitu. Dan dia itu dia sales ya. Are you tired or something? Nanti gantian aja kalau gitu nyetir, daripada kamu nggak fokus kayak stres banget. Jadi kayak dia tuh jadi sales itu dia naik motor kemana-mana, kena angin dingin kan, karena dia tuh sampai ke Canggu kemana-mana nyeles gitu loh. Itu tuh paru-parunya dia bermasalah, paru-paru, jantungnya, kemudian tangannya itu juga sudah keram semua ya, kiri kanan nih keram, terutama tangan kanan ada masalah, pinggangnya juga masalah gitu. Jadi kemarin saya doa penyembuhan buat dia.
Dia bilang terasa seperti badannya tuh awalnya dingin, terus terasa seperti ada aliran hangat gitu dalam badannya. Kebas tangannya udah hilang, tangannya yang baal tuh sudah hilang, terus dadanya lebih ringan, nggak nyesek lagi gitu, badannya juga kayak lebih ringan. Luar biasa ya kuasa Tuhan ya, luar biasa. Tuhan tuh luar biasa, amazing gitu. Hanya dengan melalui doa, kalau Tuhan mau sembuhkan, Tuhan sembuhkan ya. Yang tangannya semula baal, kesemutan gitu, dia bilang hanya terasa tinggal di ujung jari saja sudah menghilang. Waktu Mbak Siska pegang saya tuh rasanya kayak ada gelombang hangat dalam tubuh saya, dia bilang gitu. Itulah kuasa Tuhan ya, kalau Tuhan mau menyembuhkan. Eri juga waktu itu habis aku puntur, saya bilang saya harus doakan kamu. Saya doakan, saya pegang bagian jantungnya. Dia bilang waktu Cici pegang bagian jantung saya tuh rasanya kayak tertekan gitu. Tapi saya tanya Eri, gimana setelah doakan itu, much better nggak, masih ada sering rasa sakit nggak gitu. Tuhan tuh luar biasa loh. Kadang saya yang jadi jembatannya lah, bilang gitu ya kan. Saya yang bergerak, saya yang mendoakan, saya yang pegang gitu ya. Saya aja tuh nggak menyangka gitu, kok kuasa Tuhan sedahsyat itu ya. Dengan kita berdoa minta kesembuhan, Tuhan sembuhkan. Makanya habis itu saya berdoa minta langsing nih. Biar ditahan keinginan saya untuk makan snack gitu. Penting itu, say. Jangan salah. Ya. Doanya minta langsing. Kalau Tuhan bisa menyembuhkan, masa melangsingkan aja nggak bisa ya? Apalagi saya sudah berniat ini olahraga, makannya dijaga, berarti melangsingkan pun Tuhan bisa. Langsing dan sehat, ya nggak? Kalau sembuh aja bisa, masa langsing nggak bisa? Tuhan loh luar biasa, kuasanya sangat besar ya nggak? Tuhan tahu kalau kamu langsing jadi ajem, betul juga sih. Enggak Tuhan, aku janji aku tidak akan sombong Tuhan. Aku akan tetap rendah hati kalau aku langsing Tuhan. Paling aku bully Eli dikit aja Tuhan. Biar Eli itu terpicu Tuhan, dia Tuhan. Aku janji Tuhan, aku tidak akan takabur, aku tidak akan sombong kalau aku kurus Tuhan. Sayang, ini aku forward ya sini. Kau pakai handphone kamu nih? Oh ya. Kamu pakai handphone aku, nanti rahasia aku terkuak semua. Sih. Mana lagi nih WhatsApp-nya? Salmon, rinso, kecap ikan, dan extra virgin olive oil kamu. Kecap ikannya tolong beli yang merek-merek ada Thailandnya ya. Nggak tahu. Karena taste different. Ya kamu lihat aja nggak ada tulisan-tulisan Thailandnya kecap ikan gitu. Jangan kamu beli yang tulisan Indonesia. Ikannya beda, ikan di laut Thailand sama ikan di laut Indonesia itu berbeda loh. Beliin aku fisherman. Ya WA-nya. Permen fisherman. Nih di WA-nya Nonha aja. Tuhan tahu hatimu, Tuhan tahu hatiku, makanya Tuhan memilih aku untuk langsing. Asik. Ya soalnya kalau nggak makan snack tuh kadang-kadang pingin makan manis tuh loh. Jadi makan permen yang no sugar itu membutuhkan penghiburan. Kok rame sekali Grand Lucky ini? Siapa yang punya Grand Lucky ini? Cepet kaya dia, rame gini tokonya. Mobil parkirnya full loh. Ini mobil apa tuh? Temennya BYD tuh kayak Densa tuh ya. Eri, yang betul-betul hatimu tuh jangan kamu busuk hati ya. Kamu tidak rela aku langsing, katanya Eri, Pi. Jangan busuk hati gitu, Ri. Saya sudah rajin gini olahraga, sudah jaga makan, masa kamu nggak rela? Ya nggak, harus rela kamu. Itulah kuasa Tuhan tuh luar biasa. Berdoa supaya pikiran ditenangkan, pikiran diluruskan. Itu yang saya doakan Matthew kemarin ya. Dan itu harus didoakan setiap hari sebetulnya. Lucu banget mobil itu loh, isi stiker kucing lagi. Kyowo. Bagi ke saya aja lemaknya, cek kalau bisa udah go oper saya juga nggak berencana mempertahankan lemak-lemak ini. Bayangin dong ya, pagi saya nge-gym tuh juga bebannya berat-berat tau, bukan yang 1-2 kilo gitu saya ngambil beban. Terus saya lari, terus istirahat, tenis. Masa nggak kurus-kurus? Kan ada yang aneh nih. Cek gimana cara biar rezeki lancar, beruntung, berkelimpahan? Hatinya dulu bersihin. Karena orang tuh layak menerima berkat tuh kalau hatinya bersih. Masa orang yang hatinya iri, dengki, ruwet, penuh amarah, kebencian, dendam,
terus nggak sungguh-sungguh ke Tuhan mau benar-benar terima banyak berkat. Kenapa sih? Kurang mundur. Kita itu kalau mau terima berkat ya kita memantaskan diri untuk menerima berkat. Cici tolong doakan saya selalu, setiap kamu yang muncul di sini pasti didoakan. Aku hari ini doa minta Tuhan tuntun dan buka jalan untuk masalah kantor yang kuhadapi. Benar Ci, tiba-tiba Tuhan kasih. Apalagi menghadapi masalah banyak tapi tiba-tiba ada aja idenya dari Tuhan, tuntunannya luar biasa. Tuhan memang benar. Kalau Tuhan yang ngasih solusi itu jatuhnya kayak hikmat di kepala kita. Tiba-tiba aja muncul idenya. Makanya kalau punya masalah, tenangin diri dulu terus doa. Lu nyelesain sendiri lu pusing, mendingan Tuhan yang kasih hikmat, tapi harus dalam kondisi tenang, ya. Bisa terbang di mana, pesawat juga bisa terbang, beli tiketnya dulu ya, ada banyak aplikasi ya, silakan urus diri masing-masing. Kalau mau beli tiket mau terbang kemana, cari sendiri destinasinya ya. Udah 2026 nih. Suamiku doakan, kenapa suaminya malam melukat, sehat-sehat selalu dalam nama Yesus, amin. Dalam nama Yesus kita selalu sehat, penuh damai sejahtera juga. Terima kasih Oma, Tuhan berkati. Sebelumnya gak kepikiran, tapi tiba-tiba ada hikmat dan kepikiran idenya. Yes. Untuk orang-orang yang paling suka pusing cari solusi itu ya, ruwet-ruwet gitu ya, hentikanlah ruwetmu, tenangkan dirimu, berdoa minta hikmatnya sama Tuhan, minta tuntunannya. Tuhan, saya harus gimana, tolong kasih tahu saya. Gitu. Cara kita benar-benar berserah, aku sudah berserah, tapi aku nggak tahu jalan keluarnya. No, kamu belum berserah, otakmu ruwet sekali. Orang kalau berserah tuh pikirannya kayak saya. Nih ya, saya kasih tahu isi otak saya ya. Setiap hari nih isi otak saya kayak gini. Nih, semoga kamu bisa merasakan. Yang bisa merasakan, semoga bisa merasakan. Berdoa juga nah ya, biar bisa diizinkan merasakan bagaimana sih otak yang tenang gitu. Rasa nggak? Tahu nggak? Ngerasain nggak? Bagaimana otak saya? Ada yang bisa ngerasain nggak? Kalau kamu ngerasain, kamu ketik deh, gimana rasanya otak saya, pikiran saya maksudnya. Tuh Dewi, no. Udah cicinya udah setengah males-malesan gini kan, mode saya males sama nggak males. Males sama males banget aja. Kepala aku jadi enteng, ada damai sejahtera. Nih ya, sekali lagi ya, pikiran saya, emang nggak mikirin apa-apa. Tiap hari gitu tuh, nggak mikirin apa-apa, hening, yes, hening, nggak mikirin apa-apa, nggak ruwet, ya udah, secil itu aja. Nih sekali lagi ya, ini pikiran bukan hati. Habis kosong, tenang, kamu rasain deh. Apalagi yang saya pikirkan biasanya. Kan nggak mungkin nggak mikir. Rasa nggak? Setelah kosong, tenang, biasanya ya firman Tuhan muncul di kepala. Ada nggak yang merasakan yang sama? Tiba-tiba kayak keinget firman Tuhan gitu. Anaknya Cemeli itu bilang, pertama awalnya kayak tenang gitu kayak kepala tuh plong, kayak nggak ada pikiran apa-apa. Setelah itu firman Tuhan bermunculan. Memang gitu. Makanya kenapa saya ngajarin kalian doa, saya bilang Tuhan tenangkan pikiranku, luruskan pikiranku dalam jalan Tuhan, supaya pikiranku penuh pikiran firman, pikiran-pikiran yang manis, yang kudus, yang indah, yang suci, yang sedap didengar, yang datangnya daripadamu. Ya firman Tuhan isinya, makanya kita tenang gitu.
ya. Jadi kalau pikiran kita penuh firman Tuhan, kita nggak salah jalan. Kita mau ambil keputusan apa, ya tuntunannya melalui firman-Nya gitu, ya. Enak nggak punya pikiran sekepala setenang saya? Kalau Anda tanya kenapa kok sehari kuat olahraga 3 kali, karena badannya nggak capek. Pikiran tenang tuh badan nggak capek. Pikiran tenang itu aja sudah membantu 80% energi tubuhmu, ya. Karena kalau pikiran tenang, hati mesti tenang. Nggak mungkin nggak. Kepalamu enteng loh, kamu udah nggak usah ruwet-ruwet. Yang bikin kita capek kan kalau kepala kita ruwet. Kamu udah usah beraktivitas ya, kamu banyak mikir aja. Kayaknya seharian tuh badanmu kayak ditempelengi orang, digebukin orang. Sorry, kok ditempelengi orang tuh piye badan ditempelengi, ya. Bener nggak? Orang kalau stres ya, dia kerja di kantor cuman duduk tapi pulangnya tuh kayak udah teler gitu. Karena kenapa? Otaknya stres. Makanya jangan stres, happy. Kalau nggak stres bisa kuat kayak saya, udah nge-gym, lari, tenis 2 jam, coba. Karena nggak stres, saya enjoy aja apa yang saya lakukan, saya enjoy, nggak ruwet. Dan itu yang membuat kita bisa merasakan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian. Orang nggak bisa damai kalau kepalanya ruwet. Biar kata uang segambreng juga kepalanya ruwet, ya nggak damai lah. Otak ini kosong, tenang. Kalau perlu berpikir, baru berpikir. Apa yang lagi mau dihadapi, itu aja pikirin, ya. Yang enggak mau dihadap-hadapi masih kapan-kapan, udah kau khawatir dari saat ini, ya kau lelah. Tapi kalau nggak mikir sehari dibilang on, enggak, aku enggak on kok Guston. Buktinya aku bisa menjawab semua pertanyaan kalian. Aku bergaul sama temanku, enggak ada yang berani bilang aku on. Diajak ngomong bisnis aku nyambung, diajak ngomong kesehatan aku nyambung, diajak ngomong hukum yo aku nyambung, orang itu kuliahku kok. Itu bukan on, tapi pikirannya tenang. Tahu dengan siapa kita berkomunikasi, dengan siapa kita berhadapan, yaitu diajak ngomongnya. Mau ngomongin makanan juga aku nyambung, ngomongin travelingku nyambung, apa nggak nyambung. Makanya Kristanti bilang, ternyata ngobrol sama Cece tuh nggak selalu tentang Tuhan yang ngomongnya ya. Ya enggak lah, tergantung sama siapa gue bergaul. Orang dijajalin Tuhan terus ya sumpek lah. Kosongnya bukan hampa, memang kosongnya tuh kayak tenang gitu loh. Makanya saya mengumpamakan pikiran saya itu sebetulnya seperti saya berdiri di atas bukit yang berumput hijau, ya, dan ada angin sepoi-sepoi, pemandangannya indah. Itu ngelihat awan, ngelihat pemandangan gitu, itu bener-bener plong kan, ya. Kayak gitulah yang saya pikirkan, yang saya rasakan, ya. Banyak pikiran, kepala ikut sakit, tapi nggak tahu sakitnya di titik mana. Iya, karena kalau kita tuh stres, banyak pikiran, kamu stres, syaraf di kepala ini kan kenceng. Syaraf di kepala kita itu lebih tipis dari helai rambut kita. Jadi kamu bayangin ya, ini satu helai rambut aja udah susah dilihat. Syaraf di kepala kita itu 7 kali lebih tipis daripada rambut kita. Bayangin kalau lu stres terus ngenceng terus tuh syaraf, ya kan? Sesat tukang garam, biarin, bye bye Boston, udah. Sesat aja pikirannya plong gini, kalau sesat pikirannya plong dan hatinya lega gitu ya, hatinya damai kayak aku, mendingan sesat. Pusing amat sama kamu. Kalian mau ikut sesat? Kalau pikirannya plong mau ikut sesat? Ada duit pasti tenang. Ya puji Tuhan duit juga ada sih. Tapi dulu saya jauh lebih banyak duit. Maksudnya penghasilannya jauh lebih gede, nggak tenang juga. Masuk angin cewek. Dulu saya banyak duit nggak tenang. Ya hatinya memang nggak tenang, mau gimana. Kalau dulu kalau Sarwenda bilang dikasih 200 juta kurang, wajar karena hatinya nggak tenang itu. Karena saya dulu dikasih lebih dari itu sama Tuhan juga saya rasa tidak tenang. Itulah kita manusia, ya. Kalau kita itu dari dalam diri nggak tenang, berapapun yang kita terima nggak akan cukup sebetulnya. Apalagi kita mencari beli gengsi,
beli hal-hal dunia, ya enggak cukup, apapun dikasih berapapun enggak cukup. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Betul. Kedamaian tuh datangnya dari Tuhan. Pikiran tenang datangnya dari Tuhan. Dan semua orang tuh berproses, ya. Saya enggak cari duit mulu, Dewa. Saya malah enggak kerja-kerja. Aktivitas saya tuh bangun pagi, saya santai-santai di kasur sebentar, ya. Terus saya nggak ngopi, nggak ngapain karena udah berhenti. Habis itu saya olahraga, saya nge-gym. Kebetulan alat gymnya ada di rumah, jadi ya udah tinggal nge-gym di rumah. Saya lari juga gitu kan. Habis itu ya udah saya mandi-mandi, saya makan. Kalau nggak ada janji sama orang, ya saya live atau saya ngapain hal yang bisa saya kerjakan. Kadang kalau sore saya tenis. Terus habis itu ya udah saya pulang, kayak malam ini saya live lagi. Ya. Kerja nggak? Kapan waktunya kerja saya nggak tahu, tapi Tuhan mencukupi. Saya nggak tahu, tapi Tuhan mencukupi. Ada yang bangun sistem. Nggak hidup tuh nggak selalu soal uang. Saya mau menikmati hidup saya slow living kata orang. Ya ini udah slow. Ya. Kakak posisinya lagi nggak susah. Susahnya tiap orang tuh beda-beda. Dewa. Sekarang kalau pemilik bank BCA itu tiba-tiba dia bangkrut, ya, tiba-tiba uangnya sisa 10M, sudah gila dia. Ya, kalau kamu dikasih uang 10M kamu kaget. Tapi pemilik bank BCA dikasih uang 10M, jantungan dia, mati di tempat dia karena hartanya habis semua. Kamu tidak bisa menyamakan posisi dirimu sama orang lain, ya. Nggak bisa. Setiap orang punya kesusahan yang berbeda. Kalau Anda lihat saya nggak pernah susah, ya puji Tuhan. Emang muka saya muka anak konglomerat soalnya. Semua orang lihat saya nggak pernah susah. Puji Tuhan. Orang anak Tuhan, Tuhan kan konglomeratnya udah merat banget tuh. Udah konglo banget. Kalau manusia jadi bilang konglomerat, apalagi Tuhan. Saya kan anak Tuhan. Ya, memang kalau anak Tuhan nggak boleh pusing-pusing kok, nggak boleh beban-beban kok. Masa kita bilang kita anak Tuhan, kita menunjukkan kemuliaan Tuhan, tapi kita pusing mulu. Terus hati kita jelek mulu. Ya nggak cocok. Bagaimana orang tuanya, anaknya kan seperti itu. Genetik kan menurun. Ya nggak? Masa orang tuanya penguasa langit dan bumi, anaknya miskin? Nggak mungkin, say. Ya kan? Emang gitu ya. Ya jadi kalau kamu susah, kamu harus lebih sungguh-sungguh lagi berusaha mencari Tuhan dan bekerja. Ya. Yang rajin sayang ya. Rajin dalam hal keduanya. Oke? Genetik menurun lah, Guslan. Anakku mirip aku. Ya nggak? Lo nggak lihat foto anak gue? Mirip gue kan, Gustan? Ada yang bilang anaknya mirip aku, mirip Koko. Ya iya, orang kita mak bapaknya kalau tuh anak mirip tetangga, kaget lu, ya nggak? Semua bilang, anak yang ini si Cece versi kecil, yang ini si Koko versi kecil. Terserah mau dibilang siapa aja, yang penting suami istri ini buatnya bareng ya, pasti ada mirip-miripnya. Karakternya, waduh, yang kecil tuh karakternya saya banget. Agak tengil-tengil dikit gitu. Kakaknya karakternya bapaknya banget. Tapi dua-dua kelinginya ikut bapaknya. Itu karena apa? Genetik menurun. Nanti kalau saya punya harta, ya suami saya punya harta warisan, harta yang kami cari atau kami dapat warisan, buat siapa? Buat anak saya juga kan. Berarti apa? Hartanya juga menurun. Masa Tuhan kita ini segitu kayanya? Ya nggak? Kita nggak dibagi sama Tuhan? Anda pewaris-pewaris Tuhan bukan? Saya pewaris Tuhan. Saya pewaris Tuhan. Warisan Tuhan apa? Tuhan katakan, ketika Tuhan pergi, Tuhan meninggalkan damai dan Tuhan meninggalkan Roh Kudusnya. Ketika Yesus naik ke surga, ya nggak? Roh Kudusnya sebagai roh penuntun, roh kebenaran, roh penolong bagi kita. Anda terima warisan itu? Saya terima. Makanya hidup saya benar, hati saya nggak kotor, ya kan? Saya pewarisnya. Ada anak-anak yang belum bisa terima warisan itu, mungkin belum tanda tangan suratnya soalnya. Soalnya kalau menurut hukum di Indonesia, kalau Anda mau terima warisan itu, Anda harus buat surat pernyataan waris gitu. Saya sudah buat surat pernyataannya, maka saya terima. Mungkin Anda belum terima itu ya. Kita pewaris-pewaris Tuhan kok. Ya kan? Hati kita tuh menerima kedamaian, itu pewaris-pewaris Tuhan. Gitu. Ya kan? Enak lah kakak. Ya enak lah, makanya jadi anak Tuhan lah. Yang suruh kau jadi kesetanan tuh siapa? Ya kan?
Makanya jadilah anak Tuhan. Sungguh-sungguhlah hidup dalam jalan Tuhan. Berusaha tunduk. Tuhan kan janji mencukupi. Dulu motivasi saya mau kaya raya. Bagaimana enggak? Orang Cina nih cuy. Dan dari kecil orang tua saya kan sudah bisnis ya. Memang basically keluarga bisnis. Jadi selalu mengajarkan juga tentang bisnis, pengaturan uang sejak kecil gitu ya. Dulu motivasi saya kaya raya. Selalu rasa kurang. Makanya bahkan ketika penghasilan saya itu besar sekalipun saya tetap merasa kurang. Gitu. Tapi setelah saya mengenal Tuhan, saya tunduk, saya ikut mengenal sudah dari dulu ya. Maksudnya mengenali lebih dalam, saya tunduk, saya ikut perkenanan Tuhan. Ternyata kaya raya itu bukan segalanya. Saya jadi berdoanya minta Tuhan cukupi. Semuanya Tuhan cukupi ya, bukan cuma kebutuhan, keinginan juga. Lebih enak gitu kan. Kalau pas ingin bisa, ya kan? Daripada punya banyak tapi kepalanya ruwet, mendingan punyanya secukupnya tapi pas ingin apa bisa gitu. Tuhan kan punya caranya buat kita. Ya kan? Nah, anehnya justru tetap kaya gitu. Makanya kalau mukanya kayak anak konglomerat bener itu. Jangan nggak kaleng-kaleng nih. Tetap kaya. Karena kaya tuh perasaan. Orang saya makannya aja salmon tiap hari kok. Makan ayam tiap hari. Nggak makan menderita-menderita, makan yang sedih-sedih kayak gitu. Apa nggak kaya itu? Kaya itu. Karena nggak semua orang bisa makan daging, tapi kita tiap hari makan daging. Gitu. Itu aja sudah sesuatu yang harus kita syukuri gitu loh. Biarpun temen dagingnya ada tahu tempe juga, tapi kan ada dagingnya, itu harus yang disyukuri. Ya nggak? Bisa makan sayur tiap hari, ada orang yang nggak bisa makan sayur loh. Tapi sayur kan murah, bukan soal murahnya. Ada orang dia nggak doyan makan sayur, sampai pencernaan jadi nggak sehat, kurang serat. Berarti kalau kita masih bisa makan sayur, kita syukuri. Gitu. Ya. Sambal tempe juga enak. Ya makanya saya juga makan tahu tempe ada sambelnya. Cuman saya emang kebiasaan dari kecil kalau makan harus makan daging. Jadi saya frustasi ya kalau disuruh vegetarian nggak bisa deh. Ya. Kaya itu feeling kita merasa cukup. Kaya itu bagaimana kita menikmati berkat Tuhan gitu loh. Saya mau tanya, kakak saya mau adopsi anak dari keluarga yang punya 4 anak masih kecil, minta masukannya, Anak ini lahir dari orang tua yang menikah kan? Maksudnya bukan anak haram kan? Itu pertanyaan saya dulu. Karena kalau mau angkat anak, kalau dia mohon maaf ya, kalau dia tidak dalam pernikahan, itu sangat mempengaruhi ke anak ini. Gitu. Untuk kalau kamu mau adopsi anak ya. Jadi kalau bisa, kalau mau angkat anak, itu harus tahu apakah orang tuanya dalam pernikahan ketika anak itu lahir, ya, pernikahan yang kudus, yang suci di hadapan Tuhan, yang sungguh-sungguh, bukan hasil kumpul kebo, bukan hasil MBA kalau bisa, ya kan. Harus tahu itu. Dan yang kedua, harus tahu bibit-bebet bobot orang tuanya. Karena seperti yang saya bilang tadi, genetik menurun, karakter anak tuh menurun juga. Harus tahu sifat orang tuanya, ya. Ini saya ngomong faktanya aja ya. Kalau ada bahasa yang nggak enak ya mohon maaf aja. Saya ngomong faktanya. Kalau misalnya ragu untuk mengangkat jadi anak, tapi kita ingin membantu gitu ya, kita membiayai dia, misalnya ini anak, saya orang tua angkatnya, saya biayain uang sekolahnya, dia tetap tinggal sama orang tuanya karena bagaimanapun dia butuh kasih sayang orang tuanya, tapi kita yang membiayai dan kita dikenalkan. Kita yang dikenalkan. Kalau kita itu adalah orang tua asuhnya dia, orang tua angkatnya dia. Jadi bukan bilang kita ambil dari orang tuanya kandungnya ya. Emang kasar dia kalau ngomong, iya emang kok bisa ya Boston kasar gini kamu tapi betah nontonin aku. Ya lagian kalian 134 orang nih ngapain sih kalian nontonin aku? Udah akulah kasar lagi. Heran deh sama kalian. Gak ada kerjaan kalian ya. Kuotanya kelebihan nih nonton-nontonin aku yang kasar ini. Heran ya. Kalau kamu mau angkat anak untuk sebagai benar-benar menjadi anakmu, itu biar nggak jadi masalah ke depannya sih gitu ya.
Iya, kabur aja semua. Udah live semua. Ngapain nontonin ini? Masih banyak tahu live-live lain yang menarik. Coba kamu lihat saya yang lagi capek di mobil ini, buat apa ditontonin? Heran juga saya sama kalian itu. Bingung aku juga ya. Udahlah katanya aku tuh kasar, suka marah lah, kayak gitu-gitu kan. Katanya kata-katanya juga nggak enak. Itu udah apanya juga yang cantik aku nggak ngerti. Dandan aja kagak, ya nggak? Lah ya kok kamu tuh masih nontonin liveku? Berarti ada daya tarik tersendiri, ya nggak? Susah emang kalau udah ngefans. Orang ngefans tuh soalnya nggak ada alasan tuh. Aku juga ngefans sama artis tuh nggak ada alasan kenapa aku suka sama dia. Ya suka aja, cantik. Gitu. Tapi kalian-kalian yang nonton ini makasih loh ya. Karena kalian tuh ngefans, biarpun kalian menghujat-hujat saya, membenci-benci saya, kalian tuh meramaikan. Soalnya TikTok itu kalau semakin kamu komen, dia semakin naik live-nya. Nanti dia akan semakin tersebar. Gitu. Makanya aku nggak blok-blok, ngapain juga. Ya biar aja kamu komen. Aku ngefans sama kamu, Ci. Jangan, Pak, saya bukan artis. Enggak, kan gini ya, sebenarnya kan aneh gitu ya. Aku tuh suka suka ngelihat orang karena orang itu menyenangkan buat aku kalau aku lihat. Makanya aku tuh suka banget liatin artis. Handphoneku dibawa. Bahkan wallpaper handphoneku itu foto artis, tau gak? Karena aku suka ngeliat dia. Oh, dia cakep loh, dia cantik. Aku tuh termotivasi jadinya gitu kan, untuk menjadi cantik gitu. Lah kalau kita nggak suka ya buat apa ya kita liatin ya? Gila. Ci, saya mau bisnis jual beli kopra, bisa nggak, Ci? Kurang cocok. Trinona, kamu tuh kebanyakan yang mau kamu kerjain, tapi kamu tuh sebenarnya nafsu besar, tenaga kurang. Soalnya Trinona, otakmu tuh udah keburu ruwet. Sedangkan menjalankan bisnis itu tidak boleh dimulai dengan yang ruwet. Nah, makasih dong sama gue. Makasih Boston. Luar biasa Boston, komen lagi dong. Pamit ya, C, mau ngeles dulu. Ngeles apa? Ignore aja, C. Jangan ditanggepin, haus perhatian. Mungkin itu orang ya memang dia tuh penuh, mungkin dia tuh di rumah gak dia merhatiin kan. Jadi dia pengen diperhatiin. Ya kasih lah dia dikit-dikit perhatian. Gimana sih? Kita tuh kan perlu kan menyenangkan hati orang lain juga. Ih, les Mandarin hebat bener. Saya orang Cina aja gak bisa ngomong bahasa Cina. Padahal sekarang tuh les Mandarin tuh penting sih. Anak-anakku ntar mau tak lesin sih, kalau dia mau ya. Kenapa saya tuh soal anak angkat tadi tuh ya, saya tuh memberitahu Anda yang detail kayak gitu karena banyak keluarga yang bermasalah itu karena ngangkat anak gitu. Dan kalau kamu sudah angkat anak, ya kamu tuh nggak bisa begitu aja mutusin hubungan sama anak itu kan. Makanya sebelum angkat anak ya mesti memperhatikan. Karena ada anak-anak yang memang tuh ditakdirkan untuk kita angkat, memang dia menjadi baik ya jodohnya kita. Tapi banyak juga yang diangkat itu hanya menjadi masalah ya. Jadi yang tukang ngerebut harta lah, jadi yang tukang bikin ribet lah nanti, bikin berantem di keluarga lah, kayak gitu-gitu. Jadi jangan sampai salah angkat. Kamu nggak akan bisa putusin gitu aja, nggak mungkin kan. Kamu sudah ambil anak orang terus kamu bilang, oh enggak, saya mau buang dia karena sekarang dia bukan anak saya. Nggak bisa ya. Bagaimanapun tuh jadi udah keputusan kita, dia sudah jadi anak kita. Jangan sampai salah gitu aja. Bawa dalam doa supaya ya memang kalau memang Tuhan perkenankan anak ini ya Tuhan mudahkan gitu. Banyak sih kisah-kisah anak angkat kayak gitu ya, yang malah nanti anak kandungnya juga yang jadi kasihan karena jadi ada keributan ya kan. Udah gitu ada juga yang beberapa tuh anak angkatnya akhirnya tuh ya malah bikin masalah lah di keluarga ya. Sampai ada tuh satu teman mami saya yang dia angkat anak dari kecil, pelan disayang banget anak itu gitu ya. Saya tahu kenapa, karena dulu saya pelayanan di gereja main musik. Nah di tempatnya orang ini tuh ada ruang aula tempat kita tuh main musik sama orang kur gitu kan. Anaknya tuh dari kecil tuh disayang banget, di pangku-pangku, anak perempuan. Jadi dia tuh punya laki semua, cuman pingin anak perempuan, jadi dia angkat anak ini. Sampai ketika akhirnya dewasa, anak itu kenal cowok, nah mulai tuh gila di situ tuh ya, sampai kabur-kabur dari rumah, pingin tinggal sama cowok itu. Orang tuanya tuh sudah kayak nahan-nahan dia kan, kayak ngelarang-ngelarang, tapi tetap aja menggila. Sampai bapaknya tuh mungkin udah kesel banget kan. Kebetulan ibunya meninggal kena sakit kanker payudara, terus bapaknya ini yang harus handle anak itu. Dia kesel, dia
akhirnya ngomong, terserah kamu mau gimana, kamu tuh bukan anak saya, kamu tuh anak angkat gitu. Kalau memang kamu mau pergi sama laki itu silahkan gitu ya. Ternyata anaknya sudah hamil, jadinya dari semulanya nggak punya masalah, anaknya dia tiga yang laki itu baik-baik semua, sudah kerja mapan semua, sudah settle. Gara-gara angkat anak ini dia jadi ada masalah lah gitu, kepahitan. Ya memang sih kita juga nggak bisa ngomong bahwa mengangkat anak pasti buruk, tidak. Makanya kita harus benar-benar memperhatikan gitu loh ya. Kita harus benar-benar bawa dalam doa kalau mau angkat anak, minta tuntunan Tuhan, dan dilihat itu dia ya, latar belakang keluarganya, bibit-bibit bobotnya. Karena ingat, semua itu menurun ya. Dan kalau saya sih yang paling penting harus saya perhatikan juga kalau menurut saya adalah apakah keluarganya ini ada ikatan dengan kuasa gelap atau enggak. Anak ini dari suka di orang tuanya suka ke dukun atau tidak, kayak gitu ya. Jadi itu harus diperhatikan, karena pemutusan kuasa gelap itu juga susah kan ya. Kalau bisa cari dari keluarga yang bersih, itu lebih bagus untuk kita yang menghandle dia gitu ya. Karena itu mempengaruhi sekali juga ke karakter anak. Jangan sampai ada gangguan-gangguan gitu. Kalau saya pribadi sama suami tidak akan mau angkat anak sih, jujur aja. Ya selain karena Tuhan sudah berikan kami anak juga, 2 ekor itu ya, 2 orang anak, tapi resikonya terlalu besar. Kami punya banyak pengalaman buruk soal anak angkat gitu ya. Lebih baik saya seperti yang saya bilang tadi, kalau saya memang mau membiayai anak itu, saya tetapkan dia sama orang tuanya, saya berikan biaya, dia diperkenalkan saya sebagai orang tua angkat gitu. Tapi ada anak yang diangkat membawa kebaikan karena memang sudah jodohnya. Dewi tuh orang tuanya baik, sayang sekali sama dia, orang tua angkatnya. Dianggap kayak anak sendiri. Dan Dewinya juga baik. Nah, saya memang bilang sama Dewi, kamu sama ibumu ini memang jodohnya. Memang kamu harus diangkat sama dia gitu. Jadinya baik gitu ya. Itulah jalan Tuhan. Tapi ya sebelum kita melakukan, karena kita sudah ngerti, yang tadi dicek dulu dan banyak doa. Ya, ya itulah. Lebih baik emang ambil dari keluarga yang sudah menikah gitu. Sebaiknya sih seperti itu. Tapi ya bukan berarti juga anak-anak di luaran sana yang dari keluarga yang belum menikah tuh nggak bisa kamu angkat. Kita nggak tahu lah jodohnya yang mana. Cuman saya bicara yang terbaik aja ya. Ya saya juga punya anak angkat karena orang tuanya udah pada nggak ada. Iya Bu, kalau buat ibu mah itu jadi berkat Bu ya, jadi kebaikan, jadi pahala Bu. Cuman ya begitulah, kalau sampai nanti ada masalah, ada ujian, ya kita serahkan aja anak itu ke Tuhan ya. Maksudnya kita ikhlaskan gitu loh. Dan kalau kalian mengangkat anak ya, jangan pernah tutupi jati diri anak itu. Jangan pernah bilang kalau enggak, kamu anak mama, jujurlah, karena itu menjadi luka batin dan kepahitannya dia perlu tahu jati dirinya, aku tuh anak siapa dan bagaimana. Kalau kamu memperlakukan dia dengan benar ya, dia nggak akan kok tinggalin kamu. Masa iya kamu udah urusin dia dengan baik, sayang sama dia, begitu dia tahu kamu anak pungut, kamu yang dibuang? Seharusnya kalau hati anakmu tuh benar dan baik, dia nggak akan lakukan itu. Jadi dari awal kasih tahu dia, di saat dia sudah siap ya. Waktu itu ada satu teman saya juga angkat anak, saya ngobrol sama dia, saya bilang kamu harus kasih tahu dia kalau dia tuh anak angkat. Kalau nggak, walaupun dia mukanya mirip suamimu kayak apa kayak ya, tetap kamu harus kasih tahu dia. Kenapa? Manusia itu butuh dia tahu jati dirinya dia. Supaya kenapa? Tidak ada luka batin. Supaya dia lega. Dia juga bisa mengasihi diri, dia juga bisa menerima dirinya dia. Karena penerimaan diri itu penting. Ya. Jadi harus kasih tahu dia. Dia bilang, oh iya nanti rencananya aku kalau dia sudah mulai SMA gitu, aku akan kasih tahu dia. Ya bagus, saya bilang. Ya kasih tahu baik-baik saat anakmu tuh juga udah siap. Ada seorang ibu yang waktu itu datang, saya ingat di CP, dia datang berkonsultasi gitu kan. Dia bilang, anak saya ini anak angkat. Tapi saya nggak mau kasih tahu, cuman anak saya tuh sepertinya tuh, dia tahu kalau dia tuh anak angkat gitu. Dan dia tuh kayak sedih terus gitu. Ibunya juga merasa bersalah dan lain sebagainya. Saya bilang, ibu kasih tahu, ibu jujur sama dia. Anak ini loh segitu sayangnya sama ibu juga. Daripada dia tuh semakin kepahitan, gak tahu jati dirinya, dia menebak-nebak, pada akhirnya dia jadi timbul kebencian. Kenapa sih kok aku gak dikasih tahu dengan jujur aja? Kenapa aku harus dengar dari orang lain kalau aku tuh anak angkat gitu? Itu tuh semakin melukai dia gitu ya. Ribet dah gitu deh, kurang lebih penjelasannya ya, capek juga. Iman tanpa perbuatan sia-sia. Ini korelasinya, konteksnya sama yang mana nih? Sama yang saya kasih tahu, sama yang saya sharing barusan. Anak angkat atau anak pungut sering bermasalah. Ya, makanya itulah.
Ci, kepalaku kenapa ya goyang-goyang kalau lihat Cici, kepalaku kenapa ya, rahangku kenapa ya goyang-goyang kalau lihat Cici. Nggak tahu, kamu antik juga ya. Nggak, berarti kamu kalau lihat aku kamu gini-gini, pegel dong. Enita inilah kamu tuh salah satu contoh nyata yang unik cinta ditolak dukun bertindak itu ya, karena kau dulu ke dukun, kau menyerahkan dirimu, ya kau jadi kesetanan Enita. Orang-orang kesetanan tuh kalau lihat saya memang pasti ada efek-efeknya. Tapi kalau kamunya biasa-biasa aja, kamu pasti ngerasa damai. Lebih ada ketenangan gitu. Tahu? Makanya saya tahu kok yang suka nungguin live saya tuh, karena dia kalau saya muncul di live dia rasanya lebih tenang aja denger saya ngoceh-ngoceh. Bahkan ketika saya ngoceh yang lain-lain aja dia juga kayak rasanya tenang aja gitu. Ya kan? Masa yang udah galak-galak, suka marah-marah, katanya kasar, ini bisa bikin orang tenang. Tapi yang sudah lemah lembut baik kayak Boston gitu, masa kalian gak tenang? Boston tuh seharusnya buat live loh dia loh. Karena dia juga katanya mau menginikan firman Tuhan. Kan saya sesat. Masa yang sesat gini bisa menenangkan orang? Sesat. Masa yang sesat gini bisa menenangkan orang? Coba Boston, ikutin Boston. Biar Boston bisa segera live menjalankan tugasnya dia, ya. Follow Boston tuh. Ya, si Boston udah di sini sesat. Berarti Cici tahu penungguin live Cici tahu. Banyak yang galau-galau tuh. Kalau yang lagi galau biasanya kok Cici belum live sih. Ntar ngecek dah dia ke Lukat Suci. Belum live gitu. Kan aneh kamu. Saya dibilang kasar, saya dibilang suka marah, saya dibilang sesat. Tapi kue tungguin, aneh kue itu loh. Emang beneran kalian semua tuh aneh. Kalau sesat aja membawa ketenangan di hatimu, aduh. Takutnya kalau aku nggak sesat nanti kau jadi gila gitu loh. Kalau saya dibilang sesat, ya mungkin saya sesat di mata manusia. Tapi saya benar di mata Tuhan. Mendingan saya sesat di mata kamu, tapi saya benar di mata Tuhan. Orang hidup saya bukan tergantung kamu, hidup saya tergantung Tuhan. Pengen saya pusing sama kamu. Mau kamu bilang jual garam sesat, berapa banyak orang tertolong karena garam Lukat? Yang hatinya lebih tenang, yang bisa ibadah lebih baik, yang bebas dari santet dan kuasa gelap, berapa banyak yang tertolong? Hah? Mulutmu bilang sesat, tapi Tuhan tolong mereka? Anda bilang, Cici tuh live jualan, dia nawarin produknya dia, berapa banyak yang sembuh? Karena produk kami, berapa banyak yang sembuh coba? Yang tertolong Anda atau saya? Ya kan? Dipikir-pikir aja tuh. Iblis tidak mau manusia tertolong. Jadi mereka akan cari cara untuk supaya orang lain itu terbawa ke pikiran yang salah. Dan tidak mau. Ya udah, saya juga nggak rugi. Karena menurut saya yang mau pakai produk Desoil atau yang mau pakai produk dari Lukat Suci itu karena perkenanan Tuhan aja. Kalau Tuhan nggak memperkenankan dia pulih untuk dia pakai, nggak mungkin juga kok. Gitu. Karena firman Tuhan juga berkata ya, kita itu kalau ikut Tuhan memang jadi berbeda dengan dunia. Kita tidak sama dengan dunia. Kita tuh seringkali dilihat aneh, dilihat salah gitu. Ya. Banyak sekali yang gila-gila muncul nih. Ana Setiawan nih lagi. Nggak, saya buka aja komennya ya. Komennya tuh sampai nggak bisa, TikTok aja nggak kasih komennya itu muncul. Firman Tuhan kan berkata demikian ya. Kita harus menjadi berbeda dengan dunia. Bagaimana kita mau hidup rohani tapi kita masih melakukan hal-hal dunia? Yang paling penting ya, saya ini adalah orang yang selalu berkoar-koar jangan baca tarot, jangan meramal, jangan kedukun, ya kan? Kalau kamu followers live ini kayaknya kalian udah bosen dengan pesan itu ya kan? Karena hampir setiap kali live saya sampaikan itu. Tapi apakah ketika saya main TikTok, saya tuh hobi banget juga scroll TikTok ya. Terus kalau ada orang lagi ngeramal, kalau ada orang lagi baca tarot, kalau ada dukun lagi live, apakah saya sengaja komen-komen di situ? Bilang ini sesat, ini gini ini gitu? Enggak, saya skip aja. Kenapa?
Ngapain saya buang-buang waktu? Saya teriak-teriak di situ, ini sesat juga. Kalau orang itu dia suka ramal, dia tetap aja stay di situ. Yang ada saya habis tenaga, saya nggak bahagia, saya nggak damai. Karena hidup saya udah tenang, udah damai, saya happy, ya saya nggak ngurusin yang kayak gitu. Saya nggak sempat loh komen-komen, ya ampun, saya jarang banget lah komen negatif gitu. Saya soalnya bingung juga ya, karena kalau kita komen negatif tuh bikin dosa kan. Banyak orang itu yang mentalnya rusak karena perkataan orang lain. Jadi tolonglah ya, kalau saya sih nggak apa-apa, saya nggak peduli, tapi orang lain kan belum tentu, ya kan. Kayak artis gitu, dikomenin itu kasihan gitu loh. Tak baca-baca, wajar loh artis tuh kena mental loh. Aku sih follownya artis Thailand ya, artis Indonesia aku nggak follow, aku suka artis Thailand. Itu tuh dikomeninnya ya ampun. Tak pikir-pikir kuat sekali ya mental-mental artis ini ya. Ada aja, ya nggak ada salahnya dicari semua. Gila ya, bisa-bisaan ya. Wajar sih kalau mereka tuh depresi semua gitu loh. Udahlah mereka harus jaim, mereka harus bener-bener kelihatan kayak happy, fine-fine aja di luar. Terus komen-komennya orang tuh kayak gitu, belum lagi masalah yang mereka hadapi dalam hidupnya. Makanya kalau ada yang sampai bun-bun dir-dir tuh menurutku wajar toh. Menurutku tuh wajar toh. Karena apa, segitu tertekannya terus gak kenal Tuhan gitu kan ya. Jadi sampai sesedih itu, sampai sekepahitan itu. Ih, komen-komennya netizen tuh bener-bener loh. Kadang-kadang artis yang gak salah dikomenin macam-macam. Pengen tak sontok sebetulnya tuh yang komen-komen kayak gitu tuh. Artisnya itu lo sudah depresi, biarin sudah dia jadi artis, ada fansnya, biar fansnya, kamu kalau ngefans sama yang lain gak usah urusin artis lain gitu loh. Tapi emang manusia kalau gak bahagia tuh susah ya. Ngeliat artis apa dikit, mereka saking gak ada kerjaannya, gak happy-nya, mereka serang artisnya. Aneh bener, gak ngerti lah. Gak tahu sih, kalau aku kiblatnya artis Thailand tuh tak lihat-lihat. Nanti satu ngefans sama ini, dia serang artis yang lainnya untuk ngejatuhin artis lain. Gak ada kerjaan. Cari duit apa? Olahraga apa? Makan-makan apa? Gimana sih? Cie mau nanya obat gatal kalau keringetan, beli salep di toko TikTok tapi gak sembuh, makasih pakai Magani. Desoil Magani cari. Cie bisa lihat, saya sekarang tiap hari asma kambuh, tapi kalau di luar rumah tidak kambuh. Asma itu kan ada beberapa pemicunya ya. Asma itu bisa jadi kayak kamu tuh rumah tuh berdebu, lembab, itu juga bisa jadi. Kamu udah cek belum rumahmu gimana? Karena itu full medis sih. Mungkin rumah kamu tuh yang memicu rumahnya lembab mungkin, atau banyak debu halus kayak gitu juga, atau ada bulu binatang. Asma itu kan begitu-begitu aja pemicunya sebetulnya. Ya. Tata nggak usah sibuk sama mimpi-mimpi Tata. Bukan setiap mimpi itu ada artinya Tata. Kemarin gue juga mimpi, gue lupa mimpi apa. Ci kepala sakit dari tadi malam, udah berobat, Ci udah minum obat. Ibu Neti ini banyak kesedihannya. Banyak yang dipikirin. Enggak, kalian ini kadang-kadang aku bingung loh, mimpi itu semua kalian pikirin. Aku mimpi gini, mimpi gitu, nggak usah dipikirin. Mimpi apa nggak usah dipikirin. Kalau binatang tidak ada, debu sekali dibersihkan, Ci. Maksudnya gimana? Debu sekali dibersihkan. Kalau kayak saya Bu ya, debu dikit aja saya langsung angop sebetulnya. Kalau debu tuh saya langsung sesak nafas, walaupun saya nggak punya asma, alerginya banyak kan. Makanya kalau mau nginep di hotel tuh paling males ya hotel tuh, kalau hotel tua berbambu-bambu tuh loh. Duh nggak kuat dah, angop, nggak tahan kayak gitu. Lembab nggak rumahnya, karena itu medis semuanya Bu. Non medisnya nggak ada sih. Kalau ada non medis saya pasti kasih tahu itu non medis gitu ya. Kalau nggak ada gimana, cuman kamu juga ini banyak mendam kesedihan dan kekhawatiran ya. Rumah cantik 17 ya. Kok lama sekali suamiku belanja, apakah seramai ini di dalam? C ini akun pakai akun lain. Tangan lukaku dipuji orang, nggak ada bekas luka dan hasilnya bagus, puji Tuhan. Dia ini ketumpahan air panas ya kalau nggak salah ya. Nah, ketumpahan air panas, dia kasih saya fotonya di Instagram saya tuh sampai pahanya ya kena tumpah air panas kan, ngeri ya. Terus waktu itu dia kasih obat putih-putih
putih gitu lagi, ternyata puji Tuhan dia sembuh pakai Magani. Itu yang saya bilang. Anda bilang saya jualan, iya memang saya jualan, tapi yang sembuh siapa? Kamu kan. Kamu beli Magani berapa sih harganya? Saya nggak tahu harganya loh, anggap dia 300.000 ya. Kamu cari obat belum tentu kamu bisa menyembuhkan seperti Magani itu menyembuhkan kamu. Mohon maaf sombong. Oh tangannya itu ya, kirain paha. Mohon maaf sombongnya saya. Soalnya kenapa? Saya aja bingung kan dengerin testimonial orang, kesembuhan-kesembuhan yang dari Tuhan tuh luar biasa banget. Produk Desoil tuh luar biasa tahu memberikan kesembuhannya. Kamu mau operasi ke dokter aja belum tentu tuh tanganmu bisa nggak berbekas. Ya kan? Tapi Tuhan baik sih. Saya juga pernah kena luka bakar di bagian dada nih, nggak ada bekas tuh. Bener-bener dadaku tuh mulus kayak biasa aja gitu. Kayak kamu nggak akan pernah tahu kalau aku pernah punya luka bakar. Bukan luka yang sembuh, batinku juga puji Tuhan. Penyembuhan dari Tuhan kan sempurna. Itulah yang saya senengin. Makanya biarpun saya dihujat-hujat waktu live, kok saya tuh tetap rajin live ya. Bingung nggak tuh? Kalau kamu bingung, saya juga bingung. Kanker tulang belakang obatnya apa? Pakai Natura sama pakai Damara Devara. Damarati, Desoil Damara, Desoil Devara itu teh. Anda harus minum 3 kali sehari, ya, pagi, siang, malam. Tuh. Pakai Natura. Naturanya balurnya harus di seluruh tubuh sih. Kaska belum perlu. Natura sih kamu. Cici bener-bener kayak jadi guru spiritual guide. Enggak, aku bukan guru, aku hanya menyampaikan pesan. Aku hanya menyampaikan tuntunan aja. Kan saya juga sebenarnya sama-sama belajar kok sama kamu. Tau gak? Ketika saya menyampaikan sesuatu, saya juga belajar. Saya juga gak sempurna kok. Makanya kalian bilang saya kasar, saya marah-marah, dan lain sebagainya. Ya kan? Terserah sih kalian mau ngomongin saya apa juga. Saya memang tidak sempurna dan saya tidak mau munafik. Saya nggak mau di depan orang tuh kelihatan kayak orang yang maha suci, maha kudus, ngomong di lemah lembutin, tapi itu bukan karakter asli saya. Saya kayak gini, ya kayak gini aja. Tuhan lihat ketulusan hatinya, Tuhan lihat kasih di hati saya, Tuhan masih pakai saya. Ya, nggak perlulah munafik. Orang manis mulutnya, lidahnya berbisa. Iblis tuh kan mulutnya paling manis. Kenapa dulu Adam dan Hawa mau makan buah terlarang? Apa ndak manis sekali mulutnya iblis tuh kan? Manis sekali mulutnya iblis. Kamu tuh kan begini, kamu luar biasa, kamu makan sama dengan Tuhan. Tuhan tuh nggak mau kamu saingin, kamu makan buah itu. Manis nggak mulutnya iblis? Manis. Hawa tergoda, makanya sampai sekarang perempuan tuh paling tergoda dengan mulut manisnya laki-laki. Ya, dulu dia tergoda dengan mulut manisnya iblis, you know. Sekarang laki-laki goda dia pakai mulut manisnya dia, ya nggak? Tergoda juga si perempuan-perempuan itu kan. Tapi kalau saya laki-laki makin manis mulutnya, saya makin tidak percaya. Mending yang kaku-kaku dikit. Lebih jujur biasanya. Biasanya loh ya, nggak selalu loh ya. Iblis tuh mulutnya manis, tapi ending-endingnya terjatuh kau dalam jurang. Kalau saya, mungkin cara saya menyampaikan tegas, cara saya menyampaikan to the point. Kata-kata saya tidak enak. Kata-kata saya realistis gitu. Yang terdengar tidak mesra di kuping kamu, ya, tidak menghibur kamu, tapi menunjukkan kebenaran. Makanya kamu tersinggung. Kamu bilang saya kasar, ya. Tapi saya tidak pernah membawa kamu pada jurang maut. Orang hidup muda banyak masalahnya, justru kamu di lukat suci kamu lebih dapat ketenangan. Gimana caranya kamu ke jurang maut sih? Orang lu udah duluan nyemplung kok. I'm sorry. Sebentar ya, baca dulu satu-satu. Untuk kista, obatnya apa? Kista minum Damara teh sehari 3 kali, Desoil Damara, dan pakai Kasfama, ya. Kalau kista itu berarti Anda punya masalah pada liver, Bu. Ya, pakai Desoil Kasfamanya di mana? Di bagian perut bawah, ya. Seluruhnya, selangkangan sampai pinggang belakang, gitu. Minum Damara tuh. Kistanya mengecil kok, itu si Dewi aja kistanya mengecil. Ci, tolong bantu doa buat kepala saya yang kelenyengan. Bapak, minum obat, Pak. Bapak coba cek tekanan darahnya. Anda kalau udah usia 40 ke atas, apalagi kalau Anda itu tidak banyak beraktivitas olahraga dan makannya tidak teratur, maka bukan makan yang bersih, yang sehat, Anda harus rajin cek tekanan darah. Anda harus rutin cek darah. Ya, cek darah apa? Glukosa, gitu loh. Cek kolesterol, cek
ya itulah yang asam urat kayak gitu-gitu ya. Karena kalau Anda sudah tahu Anda punya penyakit degeneratif itu ada pada Anda atau sudah di ambang batas, itu berarti sudah organ tubuh Anda juga bermasalah. Obat herbal buat amandel putraku pakai Devarati, Desoil Devara, sama bisa pakai Magani juga kalau amandel. Ada sama Cece ya? Apa tuh yang ada sama Cece? Nggak tahu. Username-nya tanda garis kemarin. C, komen tentang kodam dong. Sebenarnya manusia-manusia ini kan yang buat sebutan kodam itu bagi saya tetap aja sesat, tetap aja salah, datangnya bukan dari Tuhan. Kalau orang cari kodam itu dia bersekutu dengan kuasa gelap, jin, dan lain sebagainya, yang mana itu kita tidak boleh. Satu saja, penjagaan kita datangnya hanya dari Tuhan, perlindungan kita hanya dari Tuhan. Caranya gimana? Caranya berdoa, minta Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Nggak usah dicari-cari yang kayak gitu-gitu. Melenturkan pembuluh darah, bagaimana Kak? Banyak minum air, itu dulu yang pertama ya. Kemudian juga makanannya tetap harus dijaga, tetap harus diatur, nggak bisa enggak ya. Kurangin tuh goreng-gorengan yang lemak jenuh gitu, daging juga. Soalnya masalahnya kita makan daging sama nasi gitu ya, sama karbohidrat, itu yang bikin jadinya nggak bagus buat kita, dan lemaknya kan juga itu ya nggak bagus gitu. Lebih banyak makan kayak ikan kayak gitu ya. Itu tadi saya bilang ikan lele itu bagus, ikan itu apa namanya, kalau gurami itu kandungannya dikit, apalagi kalau kamu tuh guraminya digoreng kering ya, itu dari keseluruhan nutrisinya kamu hanya bisa, misalnya nih gurami mentah gitu ya, dikasih tahu proteinnya misalnya, saya nggak tahu sih berapa gramnya exactly, saya nggak tahu, anggaplah gurami mentah 100 gram, proteinnya 20 gram gitu, itu kamu hanya dapat 17%-nya kalau daging gurami itu digoreng kering gitu loh ya. Jadi sebenarnya makanan yang terbaik itu penyajiannya itu dikukus atau dipanggang, tapi panggang pun kalau pakai arang ya bisa jadi ada zat karsinogeniknya ya, sebaiknya emang dikukus gitu. Tapi saya aja makannya masih pakai air fryer juga sih, kalau kukus kan terlalu plain gitu loh, rasanya menderita banget ya, nggak terlalu suka yang basah-basah lagi. Kamu bisa pakai Kasfama juga untuk itu. Kasih nomor WA Cece, saya pesan obatnya sama Cece, linknya ada di profile ya. Saya nggak akan kasih nomor WA saya, Anda hubungin admin. Ci, tolong doakan aku sekarang, kepusing Ci. Enita. Ya udah, Enita juga berdoa ya. Saya berdoa untuk kamu, kamu juga berdoa. Ya Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu Tuhan, kami memohon perkenanan-Mu, kami memohon perlindungan dan penjagaan dari-Mu Tuhan. Karena kami percaya tiada kuasa melebihi kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa di atas segala-galanya. Semua makhluk tunduk di bawah kaki-Mu. Dan kami pun berserah penuh hanya kepada-Mu ya Tuhan. Karena sesungguhnya hidup dan mati kami adalah milik-Mu. Tuhan, Engkaulah satu-satunya Tuhan yang kami sembah. Engkaulah Allah kami, Engkaulah Bapa kami, Engkaulah tempat kami bersandar, Engkaulah tempat kami berlindung. Karena itu Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya hanya ada kuasa Tuhan yang berlaku dalam diri kami. Hanya ada kuasa Tuhan yang hadir dalam diri kami. Dan bila ada segala sesuatu yang negatif, kuasa-kuasa gelap, roh-roh jahat, hal-hal negatif apapun yang mengganggu diri kami Tuhan, yang baik secara sengaja maupun tidak sengaja kami cari Tuhan. Kami mohon pengampunan daripadamu, dan kami mohon kami dibersihkan dari semua yang jahat itu, dari semua kuasa gelap itu Tuhan, di dalam namamu, di dalam nama Yesus. Dengan kuasa-Mu Tuhan, Tuhan membersihkan kami, Tuhan menghancurkan setiap kuasa gelap itu. Dalam namamu Tuhan kami mohon, Tuhan menghancurkan semua roh-roh jahat, Tuhan memusnahkan semua yang jahat. Tuhan membersihkan kami dari yang buruk, yang Tuhan perkenankan untuk musnah, dimusnahkan dalam namamu ya Tuhan. Nah, Enita udah waras, Enita. Yang lain ikut error lagi, ntar didoain pembersihan. Salep buat tekuk lutut yang susah. Harus pakai Kaska sih, Pak. Desoil Kaska. Viti Cici itu udah kayak materi pelajaran ya, udah lama juga nggak update Viti ya, nanti saya ingetin lagi suami saya. Ci, berarti lu Adam dan Hawa nggak ke dunia sampai sekarang, kita harusnya di surga, Ci, di Taman Eden, saya bukan di surga. Lambungku parah ya, Ci, pikirannya yang parah, jadi lambungnya ikut parah. Aku jujur lah, Ci, menyesal aku kedukun, aku pengen bersih loh, Ci. Kalau mau bersih ya Enita, sungguh-sungguh dalam jalan Tuhan, bertobat ya Enita. Aku udah pesen Kasfama dan Damara sama admin buat anakku yang kista. Iya.
Cik tolong lihat anak saya Lisa namanya Cik, banyak menyimpan kesedihan, kepahitan, amarahnya juga besar. Anak ini ada dendam sama 2 orang. Nah itu nggak boleh. Cik salep salep gatel pakai Desoil Magani. Anda nggak akan temu itu di apotik. Cik boleh tolong cek rumah tangganya Santi. Santi ini hatinya sedih, amarah, kepahitan, kayak pingin nangis terus. Dia menyesal nikah, dia kepahitan sama pasangannya, dia ngerasa nggak bahagia, dia ngerasa penuh derita dalam pernikahan, ya. Itu Santi, perasaannya Santi, ya. Jadi itu pasti rumah tangga nggak baik-baik aja, ya. Untuk Amandel, Devara, admin saya salah. Amandel tuh peradangan, kayak dia salah deh. Bilang aja Cece bilangnya Devara gitu, karena peradangan. Kalau Amandel tuh berarti ada peradangan, ya. Ci, doakan saya sakit lambung tidak sembuh-sembuh. Itu pikiran kamu, good boy. Ketakutanmu, kesedihanmu tuh numpuk jadi satu. Kepalaku kayak besar gitu, Ci. Terus, udah enakan nggak palanya? Kalau Amandel, Devara. Iya, Devara benerin. Anas ngomong apa sih lu? Ya udahlah, lu biar rame-ramein komen aja lu, biar TikTok ini naik, ya. Dan aku cuman berdoa Tuhan menegur kamu, ya. Tuhan yang tegur kamu. Bukan diganggu orang ya, Cik. Duh, disantet maksudnya. Say, orang santet tuh juga pakai tenaga, say. Dia harus ke dukun, dia bayar dukunnya, ya kan? Dia harus menumbal-numbalkan. Jangan terlalu GR kamu, orang santet-santet kamu. Sudah, say. Jangan kamu terlalu GR merasa orang santet-santet kamu. Enggak, say, ya. Nyantet orang tuh pakai effort, tahu? Apakah kamu selayak itu di-effortkan? Dia harus bayar dukun lagi, dia harus ke tempat dukunnya lagi jauh-jauh, layak atau kita di-effortin kayak gitu? Jangan kita berpikir kayak gitu tuh. Saya yang setiap hari disantet aja saya tidak berpikir seperti itu, nggak peduli saya. Orang secantik ini bisa pudar kecantikan kita pikirin santet-santet itu. Mendingan gue pikirin besok gue dapat lapangan tenis nggak ya, gitu. Mendingan aku pikirin aku makan apa ya, gitu, ya. Karena ketakutanmu itu loh yang bikin kamu jadi error justru. Malam C boleh tanya kak, orang lain sudah bertanya, kamu baru mau bertanya, ya? Lutut pengapuran diobati ya C supaya bisa sembuh pakai kaska. Sama harus dia puntur sih sebetulnya itu, ya. Kalau kamu di Bali ya saya sarankan kamu aku puntur. Devara 3 kali minum juga C. Yeay, betul. Kok lagi radang 3 kali minum. Apa yang mesti diubah dari aku C? Kegalauan, kebingunganmu Guston, sama ketakutan tidak pentingmu tuh. Sayang, permennya beli nggak? Apa ada masalah serius dengan suaminya Santi, C? Maksudnya masalah serius gimana? Ya biasalah Bu, dalam pernikahan kalau ekspektasi kita nggak sesuai, kita jadinya susah bahagia, itu biasa Bu sebetulnya. Masalah serius yang gimana sih? C, nggak tenang berapa hari ini, tolong doakan ya C. Iya, kamu lagi kenapa sih? Lagi ada masalah ya? Kayak otaknya ruwet banget. C, tolong doain biar uang saya dikembalikan C. Aduh nggak bisa sayang. Uang saya juga dibawa orang nggak kembali, biar sudah. Ikhlasin aja, makanya jangan minjemin uang tau. Kok beli yang rasa ini sih? Ya udah dibeliin kok, beli nanti diantem lagi. C, saya bisa jadi orang kaya nggak tahu juga ya saya, ya. Aduh dikengken permen nih no. C, kalau punya niat nggak menikah itu salah nggak C? Allah Tata, kamu kesepian aja nggak bisa, kamu bolak-balik mau cari jodoh, bilang pakai nggak mau menikah segala. Wes lah Tata, ojo gendeng. Kamu loh dikit-dikit galau pengen punya pacar, terus bilang nggak mau menikah. Wes, ojo gendeng kan. C, doakan saya C biar semua cepat terselesaikan, amin. Yang terbaik ya Bu ya, Tuhan berkati. Salep kaska tuh bukan salep Pak, itu obat kayak semprot gitu. Chat admin ya.
Cece kan peramal. Kata siapa saya peramal? Saya cantik, bukan peramal. Ya, kamu ubah. Cece kan Cece cantik gitu loh tulisannya. Saya bukan peramal, saya cantik. Ya, tolong diubah itu tulisannya. Cece doakan saya agar sehat dan hilang sakitnya mental dan jiwa dan fisik. Amin. Semoga Tuhan memberkati kamu, memberikan kamu ketenangan hati, kedamaian, kelegaan juga, dan memberikan kamu ketenangan. Supaya segala hal yang negatif yang mengganggu kamu, Tuhan hilangkan, Tuhan musnahkan. Hanya ada kuasa Tuhan yang berlaku dalam kamu, dan kamu sendiri juga sungguh-sungguh dalam jalan Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Amin. Tolong doain biar ketakutan dan banyak pikiran itu mah kamu harus kontrol, Rin. Kamu tuh di live-nya Bu Ami, kamu juga antik, di live ini juga kamu antik. Gimana itu? Kenapa kamu antik terus-menerus antik? Saya mau tanya anak saya nomor 2, namanya Alexandra, sudah lama gak serumah karena kerja. Terus yang mau ditanyakan tentang Alexandra apa, Ibu? Good boy, gak usah ngirimin itu ya, gift ya good boy ya. Saya gak perlu gift. Tapi giftnya kalau kamu kasih ini nanti akan jadi donasi sih. Cuman gak usah dikirim-kirimin gift. Kan Cece cantik benar gula batu. Memang saya cantik. Terima kasih. Asam lambung saya kumat terus, Ayu Rahayu. Kamu tuh stres, kepikiran, sedih mulu, galau mulu, bingung mulu. Kalau orang stres tuh pasti asam lambung, saya. Ya. Sabtu ada lagi lapangannya. Sabtu kita udah ke Lovina. Kalau memilih tidak menikah nggak apa-apa kan, C? Kalau kamu merasa tidak bertemu dengan orang yang tepat, kalau kamu ngerasa, kalau cuman karena ketakutan, sebaiknya kamu membereskan ketakutan itu. Tapi kalau memang tidak bertemu dengan orang yang tepat, ya, ngapain dipaksa menikah? Saya sama anak nomor 2 ini kurang dekat, saya sedih. Ya, anak itu banyak kepahitannya ya. Ibu juga dari kecil memang komunikasi sama anak ini agak kurang. Ada kecenderungan pilih kasih itu yang dia rasakan. Jadi banyak amarahnya besar, kepahitannya lumayan lah. Dibilang banyak banget sih sebetulnya enggak. Cuma dia juga sudah ruwet sama kehidupannya, Bu. Ya. Saya bantu doa lagi stres kerjaan. Bersyukur punya kerjaan. Ada yang kamu stresin. Apa sayang? Pakai minyak pesona. Oh, ada di belakang. Sempat-sempatnya dia mau cari minyak kas mama. Apa pakai merubah galau, sedih, takut, mandi garam sungguh di jalan Tuhan dan berubah ya. Iya, harus dilawan juga Guston, pikiran-pikiran itu Guston. Ya, setiap orang tuh kan peperangan kita itu dalam kehidupan itu adalah bagaimana pikiran dan hati kita untuk terkontrol. Kita tidak berperang. Kita tuh kan firman Tuhan mengatakan apa? Kita berperang dengan roh-roh jahat di udara kan. Roh-roh jahat itu bisa mengganggu Anda lewat apa? Lewat pikiran sama hati Anda. Jadi peperangan utama Anda sebetulnya adalah bagaimana Anda kontrol pikiran. Bagaimana Anda pulihkan hati Anda. Itu peperangan utama Anda. Manusia itu yang seperti saya bilang, kita tuh jarang bermasalah setiap hari. Ketakutan kita, kekhawatiran kita, masalah yang sedang kita hadapi, kita sebetulnya nggak menghadapi itu dari pagi sampai malam. Yang bikin hidup kita rasanya berat dan banyak masalah, yang bikin kita tidak tenang dan takut adalah pikiran kita, adalah perasaan hati kita. Maka peperangan kita adalah pikiran dan hati kita. Kontrol. Apakah saya tidak pernah berpikir buruk? Kekhawatiran, ketakutan pasti ada, ya. Tapi saya mengingatkan diri saya bahwa saya punya Tuhan. Saya doa ke Tuhan. Tuhan tenangkan pikiran saya nggak mau ketakutan, saya nggak mau khawatir Tuhan. Tenangkan Tuhan. Saya serahkan semua dalam tangan Tuhan. Begitu. Setiap kali pikiran negatif itu muncul. Siapa sih yang nggak ada pikiran khawatir, nggak ada pikiran takut? Adalah pasti ya. Namanya kita manusia, kita masih hidup.
Pasti kita punya pikiran-pikiran kayak gitu. Ya betul, itu peperangan rohani Zumo Ari, betul. Peperangan rohani itu adanya pada pikiran dan pada hati kita. Nah itu yang setiap hari kita hadapi. Iblis itu kan mengganggu kita di situ, ya. Anda dibuat berpikir negatif, Anda dibuat berpikir yang porno-porno bahkan, ya itu semua iblis punya karya. Ya itu makanya kamu jangan buka celah dari situ. Kenapa? Tadi kan saya kasih tahu kamu rasa pikiran saya kan, kamu bilang kosong, tenang kan? Kamu bilang pikirannya kosong, tenang. Jadi iblis nggak bisa cari celah. Ketika ada muncul pikiran negatif seperti yang saya lakukan tadi, saya berdoa, saya tenangkan diri saya nasihati diri saya juga, saya ingat firman Tuhan, tenang lagi. Ketika di hati ada rasa kesel, rasa marah, saya berdoa, karena itu bisa jadi celah. Ya, itu bisa jadi celah. Makanya kenapa yang Anda rasakan hati saya damai aja, supaya tidak ada celahnya. Seandainya pikiran dan hati saya kotor, saya sudah mati kayaknya. Kenapa? Santet-santet dan kuasa gelap tuh masuknya dari pikiran dan hati yang kotor. Sedangkan saya disantet everyday, saya disantet. Nggak ada portable ya, ini baterainya nggak bisa ngecas nih. Ngecas tapi dia mati semakin sedikit gitu, bukannya semakin banyak. Karena sambil dipakai terus kan. Yang didoain, yang lain didoain, kenapa saya enggak, padahal saya setia ikutin JJ. Bukan gitu, saya yang kamu minta tuh duitmu dikembalikan. Nggak bisa, uang itu memang harus hilang dari kamu. Kalau sudah Tuhan memperkenankannya seperti itu, ya harus kamu hadapi. Gimana? Supaya kamu tuh belajar. Pertama, jangan terutama. Kedua, jangan gampang percayaan sama orang. Ketiga, jangan keterikatan sama uang. Kan saya hanya berdoa yang Tuhan perkenankan aja. Bukan saya nggak mau doain, say. Tolong lihat anak kuliah, C. Kenapa tadi sudah jawab deh kayaknya. Ini nggak ngecas nggak nih? Habis ya? Gawat guys, my battery is gone. Muncul kan? Nggak ngecas. Saya juga uang hilang juga mau gimana? Saya minta Tuhan balikin, nggak boleh balik tuh uang. Emang untuk pelajaran saya. Apa boleh buat aja, say? Uangnya sudah hilang juga, say. Betulan ini. Apa boleh buat aja? Kalau bisa balik sih pinginnya balik, say. Gimana dong? Ban nggak mau doain. Makanya sejak itu juga saya belajar dah, sudahlah. Ikut tuntunan Tuhan aja, kalau nggak ngutangin nggak usah lah, bikin stres. Kenapa kok Cece orang baik ada yang mau nyantet? Karena saya seru orang selalu ke Tuhan, dukun-dukun tuh nggak suka. Emang orang baik nggak ada musuhnya? Orang baik ya musuhnya orang jahat lah. Terus orang-orang yang saya nggak ikutin maunya, itu kan menganggap saya jahat, menganggap saya jelek, menganggap saya negatif. Ya saya kan nggak harus ikutin maunya orang, saya kan harus ikutin maunya Tuhan. Kalau maunya orang banyak, Bu. Kalau orang mau rampok, masa saya harus kasih semua? Orang mau tempeleng saya tanpa saya punya salah, masa saya kasih semua? Ya nggak? Kita ikutin maunya Tuhan aja. Harus kasih ya kasih, harus pertahankan. Tapi dia dapat karmanya kan, itu mah urusan Tuhan. Saya juga nggak peduli. Orang mau jahatin saya, hidupnya juga udah nggak bahagia, hidupnya udah nggak tenang, udah nggak damai, udah biarin aja. Mau dibalas kagak dibalas juga udah nggak tenang dia, mau digimanain? Orang-orang yang lambenya bilang saya sesat aja hidupnya nggak tenang, ya biarin aja udah. Saya nggak perlu balas dia aja, hidupnya udah nggak tenang, apalagi dibalas nanti kan lebih menderita lagi dia. Biarin aja sudah. Lagian pembalasan kan hak Tuhan. Kalau saya nggak mikirin sih. Saya bener-bener literally nggak mikirin orang itu dibalas kayak gimana sama Tuhan, apa yang terjadi sama dia dan lain-lain. Enggak, ya biarin aja udahlah. Orang dia nggak dibalas juga udah nggak tenang hidupnya itu loh. Apalagi kalau dibalas sama Tuhan, metong kali dia nggak sih, say. Ya
udahlah ya, terserah aja Tuhan mau apain. Saya lihat orang-orang tuh ya yang hatinya jahat-jahat ya, nggak ada yang benar hidupnya. Yang nggak jujur hal-hal kayak gitu tuh, mau nyari uang sendiri aja susah dia, mau buat makannya dia jadi nggak bisa dapetin uang itu. Jadi pikirannya cuma harus ngerebut warisan aja. Kenapa? Ya karena hatinya terlalu kotor, terlalu busuk gitu ya. Masalahnya dia tiap hari aja banyak sekali, kayak orang mules, kayak orang gila gitu loh. Ada aja yang dipusingin sama dia. Apalagi yang kita mau balas dari dia? Pang ya, biarin ya dia sama masalahnya dia aja, dia udah nggak bisa menghadapi, dia udah nggak bisa menangani, biar dia urus dirinya gitu. Kayak dukun-dukun tuh, dia benci sama saya, dia nyantet-nyantet saya, biarin aja dia. Yang disantet aja malam tidur nyenyak, masih makan enak, masih bisa olahraga, jalan-jalan, dia hidupnya susah. Ya udah biarin aja loh, sudah dia urus dia punya susahnya dia aja udah cukup gitu loh. Hidup tuh simpel-simpel aja say. Orang jahatin Anda tuh dia aja sudah ruwet. Karena orang kalau hidupnya damai, bahagia, nggak sempat dia jahatin orang, itu aja prinsipnya. Kamu udah terlalu enjoy gitu loh. Saya buru-buru ngurusin manusia lain ya, bales chatting di handphone saya aja saya males. Chatting di handphone saya nih ya, hanya kalau penting aja, kalau urusan kerjaan gitu saya bales. Kalau enggak ya kebuka aja syukur. Nih, unread chat saya 205 chatting. 205 chatting saya nggak buka tuh, kebaca kelihatan nggak? 205 chatting saya nggak buka ya. Kalau grup jangan tanya lagi berapa banyak unreadnya. Total yang saya nggak baca kalau dari notifikasi WhatsApp saya 603. Kenapa? Ini loh temen dewek yang chatting, udahlah aku udah terlalu enjoy, terlalu happy, aku nggak repot terus balas-balas chatting ini loh. Kalau penting aku balas, nggak pentingnya mohon maaf aja. Cece nggak sopan, ih lucunya ponakanku udah bisa makan, ih lucunya, cakep loh ya, lucu udah bisa makan kan, jadi nggak fokus. Kenapa saya sampai untuk chatting orang aja tuh kayak ya udah yang penting-penting aja gitu. Saya posting sosmed ya, hanya saya posting aja yang saya suka, yang saya mau posting. Untuk merhatiin sosmed orang satu-satu tuh jarang gitu. Kenapa ya? Kayak udah enjoy aja gitu, udah happy gitu loh, ngapain ribet. Tapi kalau chattingnya tuh penting, saya bales, saya ngomong dikit saya balas. Dan saya juga nggak marah kalau chatting saya nggak dibalas, saya nggak marah. Karena saya juga tahu orang tuh punya kesibukan gitu loh, nggak harus yang kayak kamu tuh terus chattingan kan. Cuman kalau penting ya saya cari orangnya, saya bilang nih gimana, yang ibu pasar tuh yang agak gila, aku sih nggak apa-apa chattingku nggak dibalas, tapi aku punya utang loh, aku harus bayar ibu, gendeng ibu ikire. Makanya manusia tuh yang suka gangguin hidupmu, yang julid sama hidupmu, sejatinya dia tidak bahagia. Sejatinya dia sudah ruwet dan runyam. Makanya dia mau ngajak orang lain jadi ruwet dan runyam juga. Kalau buat saya pang ya, biarin jak dia, derambang, gak usah diurusin. Gitu. Cik, betul lah memang cahayamu itu buat hantu-hantu marah. Maulah aku cahayanya napa Tuhan. Makanya jangan ke dukun, tapi ke Tuhan, Enita. Kan kau sudah pernah ke dukun nih, sudah ada cap nih kalau kau ke dukun. Kau harus berdoa, minta pengampunan, kau harus sungguh-sungguh ikut jalan Tuhan ya. Sekarang ya puji Tuhan kamu udah mulai bisa kontrol pikiranmu. Kalau dulu kan pikiranmu tuh walah rek. Kamu yang berpikir, aku yang stres Enita ya. Mendengar melihat pikiranmu itu loh. Puji Tuhan sekarang sudah mulai agak terarah pikirannya. Mulai enjoy nih Cie sama luka-luka. Saya berterima kasih untuk semua rasa sakit saya Cie, puji Tuhan Cie. Jangan di-enjoyin, tapi dilepaskan, diampuni ya. Maksudnya mulai bisa menerima ya. Jangan bilangnya mulai enjoy kok kayaknya lu enjoy, menerima ya. Jangan bilangnya mulai enjoy kok kayaknya lu enjoy dilukai gitu. Mulai bisa menerima Cie ada luka ini gitu ya. Jangan enjoy nah ya. Apakah kuasa gelap itu manusia dengan cara kegilaan obat penenang sampai overdosis? Betul. Karena orang kan pikirannya ruwet ya.
terus di kepalanya kayak ada banyak yang bicara, dia merasa pikirannya penuh, dia butuh ketenangan, dia minum buat penenang, sampai jadi ketergantungan. Bahkan ada yang sudah stres, dia makan sampai overdosis, meninggal lah gitu ya. Makanya kalau orang punya masalah kejiwaan, sebetulnya solusinya tuh ke Tuhan dengan benar. Harus punya kesadaran yang benar, bukan cuma sekedar ibadah kosong, tapi kesadaran yang benar, supaya jadinya tuh ada penyembuhan. Karena kalau cuma obat syaraf itu kan untuk menenangkan aja ya, dan itu nggak boleh, kita nggak boleh ke canduan gitu. Tahu berontak tuh apa sih? Barusan dia dagang tahu berontak, aku baru dengerin tahu berontak tuh apa. Biasanya kan tahu gejrot gitu, terus tahu gimbal aku tahu, tahu berontak tuh apa. Tiba-tiba aku jadi penasaran. Siapa tahu kalian ada yang tahu berontak namanya. Makanan apa itu? Suaranya kecil. Tahu berontak tuh apa tahu berontak? Tahu nggak? Aku nggak pernah makan tahu berontak. Aku jadi pengen tahu. Loh tapi bener Enita, kalau kita udah pernah datang ke dukun, ada puasa gelap gitu ya, ada capnya dalam diri kita, nggak mungkin enggak gitu loh, pasti ada ya, kudusnya dia. Oh tahu berontak tuh tahu isi apa? Ntar ya, mendoakan suami saya dulu nih, dia kayak mau marah gitu bawaannya, ketempelan. Di lapangan tenis bisa ketempelan roh babi Nuris nggak kamu nih? Gara-gara lapangan tenis kita depannya Nuris, belakangnya Nuris, mau marah gitu dia tuh, stres uring-uringan. Kok suami saya ketempelan gitu, sakit sih nggak, mau marah, ini amarahnya besar sekali, kelihatan diam tapi dalamnya hook. Nafas sampai kedengeran wus-wus, berusaha menenangkan diri kan karena mau marah. Tahu diisi sayuran, isinya banyak isian sayur dagingnya. Oh, sampai dikira sesak napas dia. Iya, tak kira mau bawa ke UGD juga nih, ternyata lagi marah dia loh. Pikirannya ruwet soalnya, hatinya banyak nggak sukanya gitu loh, nggak tahu juga kenapa kok gitu. Dia kalau udah kayak gini ya, saya ngapain aja deketnya dia sensi tahu. Ada karakter susah. Terus maksudnya gimana? Iya, karakternya Biarin kan aja terus emosi kayak gitu. Enggak lah. Nggak, apa yang bikin kamu marah itu pertanyaannya. Dengan karakter Segala perfeksionismu ini, kita main tenis nggak ada masalah di tempat tenis. What's the problem? Makanya pakai kaspa makan. Jadi nggak hubungannya sama karaktermu. Karakternya kan ya, kalau bilang kan nggak suka, banyak nggak suka ya. Orang tuh kalau kamu kan easy going, kau kan nggak easy going. Kok aku kalau mau dicari banyak nggak suka juga banyak. Kamu aja bilang aku banyak komplain. Iya memang, cuman kamu lebih easy going. Kamu lebih kesetanan aja sih. Iya, Udah bedanya. Masalah kamu yang nggak penting-penting tuh yang kamu jadiin masalah. Iya itu juga. Makanya terlalu luwet, terlalu kritik, nggak ada gunanya. Ini kesetanan, saya bukan cuma kecapek-capekan olahraga, ini emang kesetanan ini. Ya puji Tuhan dan aku bisa doain. Gitu kan, ada yang bisa doain. Aku juga yang kamu galak-galain. Iya. Makanya Aku doain juga yang kamu dong. jutain-jutain. Nah mati dah handphoneku, udah goodbye. Udah istirahat. Tak kuat ya. Bah, Di mana sih? Kenapa tiba-tiba itu? Karena hatinya kesel. hatinya kesel, Karena bete. selalu amarah. Iya. Enggak, karena tempelan. Itu udah bilangin hati